Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di channel berita dan informasi mengabarkan. Tekan subscribe untuk pertemanan, aktifkan tombol lonceng untuk mengikuti, like, komen, dan share sebagai wujud kebersamaan kita. Dua pertandingan dalam pembukaan Piala Suratin Aceh usia 17 tahun Grup B yang berlangsung di Stadion PT Pupuk Iskandar Muda Aceh Utara berakhir dengan skor imbang. Pada pertandingan pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 pukul 14 WIB, PSBL Langsa membagi angka sama 1-1 dengan Kuta Pasir FC, dan pada pertandingan kedua di hari yang sama pada pukul 16 WIB, Dewantara United versus Bintang Aceh FC juga bermain imbang dengan skor 2-2. Sebelum pertandingan dilaksanakan pada malam harinya tanggal 10 Januari 2022 juga dilaksanakan technical meeting yang dipimpin utusan Asosiasi Provinsi atau ASPRO PSSI Aceh Haji Hasbi Muhammad SPD dan diikuti oleh Dewantara United sebagai tuan rumah, Kuta Pasir FC Lok Semawe, PSBL Langsa, Bintang Aceh FC Aceh Besar, dan Persada dari Aceh Barat Daya di Balai Desa Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Pembukaan Piala Suratin Grup B dilaksanakan oleh Sekretaris Asprop PSSI Aceh Nazarudin dan dihadiri oleh anggota DPR Aceh Faktur Raji Haji Cut yang juga Presiden Klub Dewantara United sebagai tuan rumah, serta Camat Dewantara Nawafil Mahyuda SSTP, Kapolsek Dewantara AKP Jeflaini, dan Ramil 03 Dewantara Kapten Cihabi Edi Wijaya, Manajer Umum PT Pupuk Iskandar Muda Saifuddin Nurdin, dan Imam Mukim Kungguku Tengku Abdullah Haji Ahmad, serta undangan lainnya. Menariknya, dalam laga pembuka antara PSBL Langsa berhadapan dengan Kuta Pasir FC, salah satu wasit yang memimpin pertandingan dan bertugas sebagai wasit pembantu adalah seorang wanita, dan hal ini merupakan suatu yang masih langka dalam persepakbolaan Aceh. Siti Syawaliyah, umur 21 tahun, mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Olahraga Universitas Syah Kuala Banda Aceh, adalah satu dari dua wasit wanita Asprof PSSI Aceh dan mengantongi lisensi C2. Wanita kelahiran Langsa ini telah menjadi wasit sepak bola sejak 2018 lalu dalam kompetisi PSSI tingkat remaja dan bahkan pernah menjadi wasit sepak bola antar desa atau tarkam. Oke, namanya Siti Syawaliyah, Ibu ya. Nah, jadi mulai merintis karir di wasit sejak kapan? 2018. 2018 di akhir 2018, ambil lesennya di akhir 2019. lesen apa? C3, C2-nya di 2021. Sekarang berarti C2 sekarang ya, ngambil C2-nya di Padang. Jadi kok tertarik dengan bola, emang suka bola dari dulu? Pertamanya tertariknya ya nonton awal sukanya itu nonton bola. Terus ada event-event di Liga 3 di Langsa tuh saya lihat wasit tuh ada yang wasitnya diputus. Pokoknya wasit itu banyak hal-hal yang jadi kepingin jadi wasit, karena ada juga pemain yang protes tapi wasitnya tegas, siap. Saya tertarik sama wasit. Ada wasit yang kita suka itu wasit bola, kita bilang dari situlah tertarik jadi wasit. Sudah berapa lama dari tahun? Jadi wasitnya udah jalan 3 tahun, alhamdulillah. 3 tahun sampai sekarang. Ya, sudah pernah memimpin pertandingan berapa kali? Pertandingan sudah banyak mimpin, dari coba, tarkam, sampai ke Suratin. Turnamen baru Suratin ini? Turnamen yang resmi, turnamen Liga Siswa pelajar di pelajar U11 kalau nggak salah SMP ya, baru yang kedua nih yang resmi di Suratin. Di Aceh, saya dengar ada satu lagi yang wanita ya? Ya, ada 2 wasit yang wanita, satu lagi di Langsa. Satu lagi siapa namanya? Satu lagi Anissa Di Langsa. Oh, di Langsanya. Oke, terima kasih Siti. Teruskan karirnya ya, semoga sukses. Terus pesan untuk wanita-wanita di Aceh kalau yang mau jadi wasit. Saya pesan untuk wanita yang di Aceh, jangan takut untuk berkembang, jangan takut untuk maju, karena kita semua ini tidak sama, kehidupan kita tidak sama, yang otomatis semua kehidupan itu tidak akan sama. Jadi jangan putus asa, jangan mudah menyerah untuk tidak bisa. Pasti kalian semua bisa dengan bakat dan kelebihan kalian masing-masing. Oke, makasih Siti. Assalamualaikum.
Pertandingan antara PSBL Langsa versus Kota Pasir Loksemawe berlangsung dalam tempo sedang dan gol kemenangan untuk PSBL Langsa diperoleh dari gol bunuh diri pemain Kota Pasir Muhammad Yuda pada menit ke-27 babak pertama. Sementara gol balasan Kota Pasir dicetak oleh Abdul Aziz saat injury time menjelang berakhirnya babak kedua. Pertandingan berlangsung pada pukul 14.00 dan dipimpin oleh wasit dari Asprof PSSI Aceh, Taufik dari Aceh Utara, pembantu wasit 1 Mulyadi Jala dari Banda Aceh, pembantu wasit 2 Ibrahim Syamah dari Aceh Timur, dan wasit cadangan Siti Syawaliyah dari Langsa. Selanjutnya, pertandingan kedua antara tuan rumah Dewantara United berhadapan dengan Bintang Aceh FC dari Aceh Besar berlangsung pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden klub Dewantara United Fakur Raji Haji Cut berharap tim dari Akademi Sepak Bolanya ini dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam Piala Suratin Aceh tahun 2022. Assalamualaikum Bapak Presiden klub Dewantara United. Waalaikumsalam. Bapak Fakur Raji Haji Cut. Berikutnya pada pertandingan kedua Dewantara United Suratin nomor 17 akan berhadapan dengan Pak Bintang Aceh dari Aceh Besar. Bagaimana harapan Bapak untuk dalam pertandingan berikut ini? Ya, tentunya kita sebagai tuan rumah berharap anak-anak bisa menampilkan permainannya secara maksimal pada hari ini, di mana mereka sudah melakukan persiapan sebelum melakukan pertandingan di fase pertama Piala Suratin Usia 17 tahun. Dan saya sebagai presiden klub sangat berharap anak-anak bisa mendoakan hasil yang terbaik bagi klub Dewantara dan masyarakat Aceh Utara. Oke, amin. Terima kasih. Pertandingan dipimpin wasit Saprijal dari Kabupaten Biren, asisten wasit 1 Marjuki dari Kota Loksemawe, asisten wasit 2 Gembar Rinaldi Margolang dari Aceh Barat, dan wasit cadangan Juliadi juga dari Aceh Barat. Bintang Aceh FC lebih dulu unggul 2 gol pada babak pertama. Baru pada babak kedua, Dewantara United yang mulai menemukan bentuk permainannya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2 sama sampai pertandingan berakhir. Besok tanggal 12 Januari 2022 akan bertanding Persada Aceh Barat Daya melawan Bintang Aceh FC dari Aceh Besar pada pertandingan pertama pukul 14.00 WIB, dan untuk pertandingan kedua akan berhadapan Dewantara United melawan PSBL Langsa pada pukul 16 sore. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.